Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video tugas kelompok Sejarah Indonesia kelas 12 IPS 2. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Julio Dinda Opera, yang kedua Kalila Permatawening, yang ketiga Novrian Daniel. Guru pembimbing kami adalah Bu Fitri SPD, dan materi yang akan kami bahas yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948. Oke teman-teman, untuk memahami materi PKI Madiun 1948, perhatikan peta konsep berikut. Pertama, latar belakang lahirnya pemberontakan PKI Madiun. Kedua, bagaimana jalannya pemberontakan PKI Madiun. Dan terakhir, kita melihat bagaimana penumpasan akhir dari pemberontakan. Latar belakang lahirnya PKI Madiun yaitu diawali atas kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville menetapkan garis demokrasi Van umum yang membatasi wilayah Indonesia hingga tersisa hanya sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan TKR diharuskan untuk berpindah ke wilayah Jawa Tengah dan Jogja sesuai dengan Perjanjian Renville. Hasilnya, mosi parlemen dilayangkan terhadap Amir Syarifuddin yang terpaksa mengakhiri jabatannya selaku Perdana Menteri. Amir Syarifuddin yang jatuh dari kursi Perdana Menteri akhirnya memutuskan untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat. FDR dibentuk sebagai oposisi bagi pemerintahan Hatta dengan menghimpun gerakan-gerakan kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, dan Barisan Tani Indonesia. Isu utama yang menjadi perhatian bagi FDR hingga menuai kecaman adalah mengenai kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. RERA bertujuan untuk mengurangi jumlah 463.000 tentara, 90.000 laskar rakyat yang juga sebagian besar merupakan pendukung komunisme, hingga penghapusan jabatan gubernur milik di Surakarta yang pada saat itu berada di bawah kendali FDR dengan tujuan akhir adalah untuk mengurangi kekuatan komunis sekaligus membentuk gerakan angkatan militer yang profesional. Gerakan ini semakin bertumbuh radikal setelah Musso yang diutus oleh Komunis Internasional untuk menyebarkan paham komunis kembali ke Indonesia dengan membawa konsep yang dikenal dengan Jalan Baru. Ada 3 poin yang menjadi bagian dari konsep Jalan Baru, yaitu yang pertama dibentuknya fraksi nasional guna menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Kedua, PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Dan ketiga, perjuangan PKI segaris dengan perjuangan komunis internasional. Dampak dari Jalan Baru adalah dibentuknya PKI di bawah tanah, mengakibatkannya partai-partai yang bergabung dalam FDR membubarkan diri dan bergabung di dalam PKI. Selain itu, dibentuk juga Politbiro PKI yang dipimpin oleh Musso. Amir Syarifuddin yang menjadi sekretaris pertahanan, sedangkan anggota-anggota muda seperti Aidi Lukman dan Nyato menjadi bagian dari Politbiro PKI. Terbentuknya PKI pimpinan Musso dan Amir menjadi awal dari tindakan PKI untuk menciptakan negara komunis di awal-awal akhirnya Indonesia. Poin B. Jalannya pemberontakan. Diawali di bulan Mei, aksi mogok dilakukan oleh FDR dengan menghimpun massa di pabrik tekstil milik negara di Delangu. Aksi PKI semakin radikal setelah bulan Agustus. Musso yang kembali ke Yogyakarta melakukan aksi provokasi kepada pemuda tentara dan serikat buruh untuk melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Aksi provokasi dimaksudkan untuk mengambil alih lahan-lahan milik tanah tuan di daerah Surakarta. Aksi PKI memiliki pimpinan Musso yang pro-Soviet ternyata sangat membahayakan posisi R yang kala itu sedang mengupayakan menarik simpati dari Amerika Serikat. Pemerintah berupaya untuk mencegah pengaruh Musso yang semakin meluas dengan membebaskan Ton Maluku untuk menjatuhkan golongan lain dari Musso. Namun, berakhir dengan kegagalan. Menginjak tanggal 13 sampai 16 September tahun 1948, pergerakan PKI yang semakin masif untuk melakukan provokasi nyatanya menimbulkan pemberontakan pertama dengan TKR. Namun, di tanggal 17 September, TKR ternyata berhasil untuk memukul mundur PKI. Namun, PKI mendapatkan momentum untuk menguasai Madiun di tanggal 18 September hingga tanggal 19 September. Akhirnya Musso mengumumkan dalam siaran radio mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia.
Poin C. Akhir dari pemberontakan PKI Madiun 1948. Setelah mendengar kabar mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia, Soekarno marah. Beliau segera berpidato melalui siaran radio. Soekarno menyampaikan ultimatum yang ditujukan kepada seluruh elemen dan dari gerakan PKI Madiun untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Pilihan tersebut mengakibatkan sebagian orang yang awalnya pro PKI memutuskan untuk memilih pemerintah, bahkan FDR di Banten dan Sumatera menyatakan tidak terlibat dengan gerakan Madiun. Mendengar pidato Soekarno, Musso membalasnya melalui siaran radio yang berisi bahwa PKI akan berperang hingga titik darah penghabisan. Pidato yang disampaikan oleh Musso mengakibatkan Hatta bersama dengan Knip akhirnya menyetujui undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada Soekarno selama 3 bulan untuk menyelamatkan Republik. Soekarno yang diberikan kuasa akhirnya meminta kepada jajaran TKR untuk melaksanakan operasi penumpasan PKI Madiun dengan menunjuk Nasution dan Gatot Subroto selaku pimpinan operasi untuk melakukan penumpasan. Dampaknya, TKR berhasil untuk memikul mundur PKI keluar dari Madiun hingga berhasil menembak mati Musso dan menangkap Amir Syarifuddin hingga mengakhiri PKI Madiun 1948. Dari materi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang A. Latar belakang disebabkan oleh disetujuinya perjanjian Renville, pembentukan Front Demokrasi Rakyat, reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA, dan konsep Jalan Baru Musso. B. Jalannya pemberontakan disebabkan oleh pemogokan FDR di pabrik tekstil, kehadiran Musso di Yogyakarta, bentrok TKR dan PKI, pengumuman berdirinya Republik Soviet Indonesia. C. Akhir pemberontakan disebabkan oleh operasi militer pimpinan Nasution dan Gatot Subroto. Itulah hasil dari paparan materi kami, yaitu mengenai pemberontakan PKI Madiun 1948. Maaf atas kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.